kalau misalnya itu sih sejauh ini nggak pernah ada yang aku senangi dari perubahan iklim itu. Jadi kayak semuanya menurut aku, bagi aku sampai udah level udah mungkin kalau bisa dibilang sekarang namanya udah eco anxiety kali ya Kak ya. Udah bukan cuman resah tapi udah benar-benar panik gitu. Jadi kayak udah benar-benar gimana gitu perasaannya tuh udah ini kayaknya mengancam masa depan gue banget deh. Kalian dari Jogja naik apa kemarin ke sini? Mobil atau? Sangat cinta lingkungan gitu ya. Kita biasa naik kereta sih. Tapi kalau cinta lingkungan mah jalan kaki. Gitu. Nggak jauh ya, mohon maaf. Tapi setidaknya lebih baik daripada naik mobil sendiri. Naik kereta kan udah salah satu. Kebetulan belum punya mobil ya. Jadi Karena banyak jujurnya ya. opsinya cuma jalan kaki atau naik kereta emang. Udah. Emang lebih ke nggak ada pilihan, bukan ke sana. Betul. Kalau Syia tuh emang asli Jakarta berarti ya Syia? Iya. Rumah di mana sih? Rumahku wah rahasia ini. Kita udah Ada Jaktim. lagi. Jaktim. Dekat sini. Naik Gojek. Naik Gojek. 20 menit. Oh, yang hari ini demo. Iya. Lagi pada aku juga nggak lihat sih tadi, tapi kabarnya kemarin katanya hari ini demo. Tapi Kak, padahal dari rumahku ke sini 20 menit, tapi aku biasanya kok nyampe kantor udah bercucuran keringat gitu. Padahal maksudnya kayak nggak ngapa-ngapain kan di motor diem Iya, aja padahal kan. anginnya Padahal Betul. udah gitu bukan aku pula yang bawa motor, jadi kayak kok bisa sampai sebasah itu, jadi kayak panas banget. Tapi apa di Jogja maksudnya kayak kalian sering ada, maksudnya apa cuman cuaca panas aja, nggak terlalu panas sih, tapi ada banjir kah di sana atau gimana? Kan kalau di Jakarta nih kayaknya pusatnya banget ya, banjir aku kena, panas aku kena, semuanya kayak Yang di sini paling tuh. viral sih Gunung Siaga ya. Oh, bencana itu. Iya, ya erupsi Paling ngeri. itu ya. Betul, tapi kan itu tidak bisa kita Bener-bener. kontrol ya. Betul. Gitu. Bener-bener. Tapi tuh terakhir kayak aku sebagai orang yang berumah tangga, udah hidup Masya sendiri. Allah. Terus kayak ngerasain benar-benar kayak aneh banget sih cuaca di Jogja tuh akhir-akhir ini. Maksudnya sekarang tuh kan udah kemarau. Terus kayak kemarau tapi sering banget hujan, jadi kayak hampir tiap sore tuh hujan. Kalau di sisiku di sebelah barat ya, kalau di timur mungkin beda lagi. Jogja tuh unik karena beda banget boy. Jadi nggak bisa prediksi ya Kak, kalau lagi ngejemur pakaian ini bakal hujan gak nih hari ini kayak. Iya, jadi kayak aduh mau keluar kayaknya diambil dulu deh jemurannya kayak gitu. Terus Bener-bener. terus lagi tuh kayak ini kemarin sebelum aku berangkat ke Jakarta ke stasiun kereta itu tuh ada notifikasi SMS. Apa tuh? Kayak dari BMKG katanya Cuaca waspada buruk. cuaca buruk Wah. di dalam 2 jam iya. ini ya kayak gitu benar-benar banyak banget sih beberapa kali SMS tuh dari BMKG masuk. Iya, aku juga di sini sering dapat pesan dari BMKG. Kayak Terus sama sorry satu lagi. apa tuh? Kayaknya terakhir tuh di Jogja di daerah Bantul mal. Kalau Kenapa kamu tuh? nggak katanya ada angin Puting gede. beliung. Puting beliung atau apa gitu. Pokoknya badai gede banget gitu di Bantul. Sampai ngerusak Baru banget ini. kemarin kok kayaknya. Ngeri juga ya. Iya, itu kalau kamu nggak ya boy, pas itu boy langsung hujan deras banget terus katanya di Bantul badai gitu. Wah, Jadi sampai Jogja ke level badai. unpredictable banget lah. Ya Nyai punten banget Nyai. Oh, Nyai mengendalikan angin. Sedih sih tapi. Iya, karena memang kan bulan-bulan ini sebenarnya harusnya udah mulai kemarau ya. Iya. Secara siklus Iya. hujannya atau kemaraunya kayak gitu. Kalau di tempatmu gimana sih? Kalau di tempatku juga nggak jelas, kayak bisa padahal ini bukan musim hujan, tiba-tiba hujan deras, terus banjir. BTW di rumahku waktu itu pernah sampai masuk banjir tahun 2020. Jadi itu kayak itu benar-benar satu daerah semua banjir. Terus pokoknya kayak semua orang, enggak semua orang, maksudnya hampir semua rumah di Jakarta tuh waktu itu kecipratan banjir gitu. Cuma beberapa wilayah aja yang nggak kena itu tahun 2020 waktu itu diriku ingat. Terus kayak sampai masuk ke dalam rumah airnya, terus kayak wah itu kalau udah kena banjir hektik banget kayak semuanya jadinya kursi rusak, ini bukan rusak sih ya, kayak maksudnya jadinya kan jadi kotor kan, harus ekstra banget ngebersihinnya itu kayak
wah jangan sampai ya itu terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Bener. Dan nggak tahu kenapa sering banget banjir itu karena hujan semalaman gitu Kak. Jadi kayak kalau misalnya hujannya baru pagi, misalnya kan siang, oh ini udah air kayak udah masuk nih, kita kan bisa prepare kayak udah ini. Nah ini tuh kayak nggak disangka-sangka, jadi kayak kita tidur itu udah hujan sederas-derasnya terus dia sampai masuk ke dalam rumah, jadi kita nggak bisa antisipasi kan. Mungkin kalau siang kita bisa melihat Manfaatin kondisi itu kan, ini karena malam jadi ya Iya, nggak enak banget. Masih terlalap gitu. Bangun-bangun saya sudah di pulau Dan lain. fun fact-nya waktu itu pas itu aku bangun terus pokoknya di rumah tuh kayak panik, suara tetangga juga, terus aku bener-bener bangun, demi Allah itu aku kepleset. Jadi pas aku turun dari tempat tidur tuh udah air, terus aku kayak langsung kepleset, tapi ya nggak parah sih, cuman kayak sampai basah akhirnya. Jadi kayak untungnya waktu itu nggak yang sampai tinggi ya, kayak cuman semata kaki. Cuman Kak, aku kan kalau di Jakarta biasanya yang kayak gitu nih, banjir, panas dan lain-lain. Nah tapi kalau misalnya aku kayak kebayang aja sih kalau di daerah, mungkin teman-teman juga pernah ke beberapa daerah gitu. Di daerah kan permasalahan perubahan iklim tuh kerasa banget, misalnya buat warga pesisir, terus petani yang ada di lingkungan pertanian dan lain-lain. Kayak gitu sih kalau Bang Akmal sama Kak Ahfa, kalian pernah nggak melihat kondisi perubahan iklim itu tapi di daerah lain yang selain banjir dan panas gitu? Apa? Oh, sama tadi ya erupsi. Oh, ini pengalamannya paling banyak sebenarnya Akmal sih, dia Apa tuh? dikit-dikit pergi, ampun banget. Ya alhamdulillah ada kesempatannya ya Bu ya, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi Dan ada waktu. Asik banget. Aduh. Kalau yang berkaca dari pengalaman ya, kalau memang di daerah-daerah itu kayak di Kalimantan atau mungkin di daerah-daerah yang pesisir banget, itu tuh mereka merasakan sekali sih Kak, kalau untuk perubahan iklim ya. Karena mereka yang sebelumnya mungkin nggak pernah kena banjir, abrasi dan lain sebagainya, sekarang tuh mereka udah merasakan hal itu. Termasuk juga mungkin yang puting beliung kata Afa tadi ya. Kayak gitu. Iya. Jadi semuanya tuh ini saling berkorelasi gitu loh. Bener-bener Dan iya, bahkan tuh kan sekarang bukan lagi perubahan iklim kan, tapi narasinya adalah krisis iklim. Itu sampai di level ini dinyatakan sebagai krisis gitu. udah bukan Lagi perubahan atau pemanasan global yang biasa aja kayak gitu sih. Bener-bener. Aku kalau misalnya itu sih sejauh ini nggak pernah ada yang aku senangi dari perubahan iklim itu. Jadi kayak semuanya menurut aku, bagi aku sampai udah level mungkin kalau bisa dibilang sekarang namanya udah eco anxiety kali ya Kak ya. Udah bukan cuman resah tapi udah benar-benar panik gitu. Jadi kayak udah benar-benar gimana gitu perasaannya tuh, udah ini kayaknya mengancam masa depan gue banget deh. Nah tapi aku pengen tahu dulu nih, kalian berdua ada ini nggak, maksudnya pernah sampai di level itu nggak, di level eco anxiety atau gimana, atau resah aja, atau kalian yang mungkin yang ini banget ke kalian, berimpact banget ke kalian dan menyebabkan pikiran? Mungkin sebenarnya kalau dari aku pribadi ya sampai ke anxiety itu kayaknya enggak ya. Kalau aku pribadi cuman resah mungkin, aku resah tuh iya, tapi nggak sampai anxiety. Jadi kayak resahnya tuh karena mengganggu beberapa aktivitas. Misalnya kayak aku tuh tipikal orang, karena aku lahirnya di nggak lahir sih, aku lama di Wonosobo, di mana itu tuh tempat yang dingin dan pegunungan ya. Jadi kalau misalnya sekarang tiba-tiba panas tuh nggak bisa kerja, jujur kayak bingung banget. Keganggu moodnya, keganggu ininya semuanya. Jadi ya, ngaruh ke mood, terus kayak nggak bisa kerja, nggak bisa mikir kayak gitu. Terus jadi kayak jujur nih di beberapa momen kalau misalnya Jogja tiba-tiba hujan tuh kayak seneng karena adem. Tapi jangan tiba-tiba dong, tolong kayak gitu. Kamu masih apa-apa. Apalagi kalau lagi mau berangkat tuh terus hujan ya. Wah itu bete banget itu. Nah kalau aku kerja di rumah doang udah nggak apa-apa, hujan aja deh. Udah biar adem. Tapi jangan, kalau aku mau pergi bingung karena nggak ada prediksi gitu kan. Ya, kalau aku sendiri sih sebenarnya kalau anxiety nggak tahu sampai level anxiety atau enggak, cuman ya resah aja sih. Kayak di Jakarta kan dibilang oh bentar lagi tenggelam. Jadi kayak apakah bentar lagi rumahku akan tenggelam kayak gitu. Jadi kayak apakah ini sustain tinggal di sini atau harus cari alternatif lain di beberapa tahun ke depan gitu sih paling. Tapi aku nggak tahu sih itu sampai anxiety atau enggak. Cuman itu jadi pikiran hampir setiap hari. Ini kalau ditarik ya sih, mungkinkah itu jadi teguran bahwa misalnya kayak hidup kita tuh tinggal ada dua pilihan sih kalau dilihat dari kamu ya. Tinggal dua pilihan, apakah emang kita harus memperbaiki itu, atau pilihan kedua adalah yaudah emang move aja ke tempat yang lebih ini, tapi nggak ada jaminan bahwa itu bakal tidak banjir lagi. Jadi kan opsi tinggal dua nih, jadi kayak itu tuh alarm buat
kita deh kayaknya ya. Kayak apa kamu kabur atau mau menyelesaikan itu gitu kan? Iya, dan kalau misalnya dilihat nih dari maksudnya apa kita apa konflik Gen Z ya misalnya lagi berantem gitu kan. Kalau misalnya nggak diselesain hari itu juga itu nggak ada jaminan untuk one day itu ada kasus yang sama lagi kan. Iya, Kalau bener. misalnya kamu kabur juga nggak ada jaminan di situ nggak bakal banjir lagi sebenarnya. Benar. Tapi itu emang pilihan sih. Dan belum Pilihan tentu di orang. daerah lain itu masalah itu nggak datang, bisa jadi udah pindah itu datang juga ke daerah itu kan. Jadi kayak lebih baik menyelesaikan dibandingkan pergi begitu aja. Benar-benar sepakat. Jadi apa ya? Maksudnya berarti di situ kan kita sebagai anak muda harusnya ada action dong yang dilakuin sebenarnya kan, daripada cuman diam pasrah marah-marah aja ke pemerintah misalnya kayak gitu, atau ya menyalahkan keadaan tanpa ada perbuatan yang dilakukan berdampak atau gimana menurut Kak Sekarang Alfa? tuh sebenarnya paling gampang tuh emang cuman buka HP terus ngetik doang sih sebenarnya. Tapi mostly mungkin konten yang masuk di aku mungkin yang di kalian beda ya, tapi yang masuk ke aku entah itu di thread atau di Instagram. Di X itu isinya cuman kritik. Aku nggak tahu sejauh mana mereka udah bertindak, effortnya sejauh mana, sekeras mana aku nggak tahu ya. Makanya mungkin mereka bisa dengan pede langsung kritik dengan pedas gitu. Aku kan nggak nge-track satu-satu dong, PR banget gak sih kayak stalking gitu. Ini udah ada activity yang berkaitan sama lingkungan Cuma belum? alangkah lebih bijaknya memang ya udah, karena paling gampang buka HP dan ngetik itu dipakai untuk hal yang positif dulu deh daripada kritik. Mending kasih solusi yang baik atau mungkin bikin tulisan kecil yang mungkin bisa dikirimkan ke government mungkin atau ke teman-teman yang sama keresahannya sama misalnya kayak gitu. Keresahan yang sama. Atau sekarang juga banyak sih sebenarnya platform digital untuk mengumpulkan teman-teman anonim ya. Apa tuh contohnya? Banyak. Boleh dong, maksudnya di-mention biar kita tahu gitu kan. Mungkin ya Discord kayak gitu-gitu, terus kayak iya. FB group tapi ini lawas banget. Sedih. Kelihatan ya angkatannya. Udah ada agak pada beda berapa? Mohon maaf Belum beda setahun doang. Angkatan 45. Proklamasi. FB group, terus kayak line atau community, terus di Instagram juga ada channel gitu kan. Ada juga buat ngebentuk grup-grup yang kayak gitu. WhatsApp juga udah ada kayak channel gitu kan sekarang. Benar, kayaknya lebih gampang itu sih sebenarnya. Cuma kayak aku nggak ada jaminan bahwa mereka tuh nggak moody, paham gak sih? Kalau aku pribadi ya kayak Angin-anginan gitu ya. iya, kadang tuh lagi pengen nanam, tapi tuh setelah itu tuh kayak nggak mood buat nyiram gitu. Jujur. Jadi yang di awalnya aja ya. Maintain semangatnya itu sih memang yang harus kita pastikan gitu kan. Karena aku sendiri juga kalau misalnya nanam, disuruh nanam nih, tadi kan habis ketemu orang KLHK ya, terus dia bilang kalau di kehutanan itu nanam 20 hektar, 10 hektar itu tuh nggak terlalu, Wow. ya itu tuh dikit dibandingin hutan Indonesia gitu kan, yang perlu di rehabilitasi kayak gitu. Tapi kayak bayangin aku sendiri terus nanam 10 hektar aja tuh kayak udah kempor, kayaknya udah kurus deh gitu. Iya. Memang harus jadi collective action gitu kan. Bareng kayak gitu. Pengen yang bisa menjamin itu sebenarnya, Bang. Atau bahkan orang-orang kan misalnya dia punya kemauan tapi benar tadi collective action, dan mungkin kebanyakan orang mau melakukan sesuatu cuman dia nggak ada wadahnya, nggak tahu nih mau kayak gimana, maksudnya nggak ada yang memfasilitasi lah, intinya dia punya kemauan besar tapi rasa-rasanya misalnya lingkungannya kurang mendukung. Kita kan nggak bisa samain semua orang lingkungannya seperti kita gitu, pasti kan ada orang-orang di daerah yang mungkin orang tuanya nggak dukung, sekolahnya nggak support. Jadi kalau menurut Kak Alfa sama Bang Akmal, kalau menurut kalian nih apa yang kayaknya kan yang aku tahu nih udah ada kayak GLI, Kak Alfa kan juga pernah jadi OC GLI, Bang Akmal OC Lab gitu. Aku juga OC dari Green Youth Movement. Nah kayak mungkin bisa kali ya kita sharing juga kayak apa yang udah kita, apa sih sebenarnya program itu tuh apa, terus kayak kita udah ngapain selama ini kayak gitu supaya teman-teman juga bisa join dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Nah, siapa dulu nih? Mungkin karena GLI yang paling pertama
Mungkin Dari Gary kali ya? dari Gary dulu deh, dari Gary. Yang paling secara ini sudah banyak batch-nya gitu. banyak dulu ya. Pengalaman udah Pengalaman lama. banyak, betul. Benar. Aku kena pressure. Aduh. Sebenarnya gini ya guys, jadi itu ya mungkin aku ini aja karena tadi aku kayak punya semangat tapi kemudian banget, jujur emang kemudian banget karena berangkat dari keresahan masalah sebelumnya lah. Intinya kalau misalnya bumi tambah panas tuh jadi mager ngapa-ngapain ya, kayak udah tidur aja gitu. Tapi aku pengen bikin sesuatu, ini butuh teman kayak gitu. Terus akhirnya aku pas itu tuh kayak sempat nge-scroll IG dan itu muncul di explore doang, muncul di explore. Terus itu tuh ada Green Leadership Indonesia. Jadi tuh kayak aku mikir gini kayak dulu tuh impact dulu ya, aku masih mikir banget, masih janji banget. Jadi kayak impact dari sebuah kegiatan itu bisa dilihat dari seberapa terkenal namanya gitu, paham gak sih? Jadi misalnya kalau dulu kan, wah dulu tuh aku masih newbie banget, sekarang juga gak expert sih. Jadi dulu tuh masih dikit banget kenal inilah komunitas lingkungan kayak, oh Earth Hour nih anaknya WWF berarti dia oke, kayak gitu misalnya. Terus kayak komunitas lindungi hutan, oh dia juga pengen lindungi hutan, oh, oke kayak gitu. Jadi kayak aku ngeliat tuh gerakan yang namanya udah gede gitu, karena oh ya itu kontennya udah banyak testimoninya kayak gitu. Tapi pas muncul Institut Hijau terus Green Leadership Indonesia di explore, kayak aku mikir apalagi ini punya siapa Banyak ini? gebrakan jadinya ya. Iya, itu benar-benar ku search banget, ini tuh Institut Hijau Indonesia siapa, Geli siapa, seberapa bisa menjamin effort kita ikut itu tuh berdampak untuk bumi kayak gitu kan. Terus pas aku nge-search ternyata tuh di IG-nya aja ternyata dipampangin pemateri-pematerinya gitu. Ternyata itu tuh GEL itu sebuah short course online, jadi gampang banget ya buat diikutin, dan itu khusus untuk anak muda. Which is pas itu aku baru umurnya kayak 20-21, jadi kayak cocok nih gitu. Masih masuk rentang umur yang muda gitu ya. Tua gitu. Dan pas itu aku lagi nganggur, lagi skripsi guys, kayak gitu. Terus ternyata pemateri itu oke banget, kayak misalnya profesor dari IPB, terus kayak dosen UGM, terus kayak benar-benar ya Bu Menteri pun ada gitu. Pas itu Ibu Siti Nurbaya itu jadi pemateri, kayak menurut aku berarti ini nggak main-main nih gitu GLI. Terus pas aku baca lagi ternyata, dan aku ikut di dalam ya, ternyata emang GLI itu sesuai dengan misinya, yaitu memfasilitasi tumbuhnya pemimpin muda yang berbasis keadilan sosial dan ekologi. Jadi kayak aku ngerasa ya ini memang impactful banget. Nyatanya juga dari alumni GLI yang sekarang udah 4 batch dan lebih dari 1.000 orang itu, jadi kan udah banyak kan, tersebar di 38 provinsi bro. Itu banyak banget sih menurut aku. Berarti ada perwakilan ini ya di setiap provinsi? Iya ada. Dah maksudnya gini, dari 1.000 orang dan 4 batch ini aku tuh ngelihat ya emang orang-orang yang dilahirkan dari GEL itu emang cocok untuk jadi pemimpin muda. Kelihatan dari Akmal sama Sheho nih, kan alumni GEL juga ya. Benar. Akmal dengan inisiatifnya tadi bikin lab, bikin ekosos lab, terus kayak Sheho juga inisiatifnya bikin GM kayak gitu. Juga teman-teman yang lain juga inisiatifnya banyak banget kayak gitu. Contoh lagi kayak mungkin Mbak Dini dari Kalimantan Selatan, dia juga inisiatif bikin gerakan namanya River Care Generation, terus dan lain sebagainya. Banyak banget itu, nggak bisa disebutin satu-satu. Banyak banget ya, sampai mungkin banyak juga yang nggak ke-track sampai ke apa ya informasinya. Banget itu karena 1.000 pak, aku udah gimana gitu, masa nggak balik. Dan dari 1.000 itu katakanlah 10 orang yang bikin gerakan ngelibatin lebih banyak lagi, akhirnya banyak generasi berikutnya memang terlibat gitu kan. Snowball effect ya. Ya betul. Dan itu baru 4 batch. Ya. Coba kalau misalnya diperpanjang. 10. Betul. Nah tadi kan kalian udah jadi alumni GLI dan juga pemimpin.
berat nih. Pemimpin. Iya. Leaders kan, leaders. Betul, leaders Akmal, leadership. Waduh. Mungkin bisa bercerita juga. Kayak Akmal nih ternyata nih dia ahli burung. Aku baru tahu juga. Jadi kayak sebenarnya satu teman kuliah tapi kayak ya karena jarang ini ya. Terus kayak Akmal tuh Kita jangan bahas penelitian soalnya kita lebih banyak discuss tentang pemuda-pemuda. benar. Akmal nih ahli burung, pemuda ahli burung. Terus dia juga Oh iya. fokusnya di kehutanan gitu. Terus makanya dia bikin lab. Tapi lab ini ceritanya lebih panjang ya. Akmal emang ya. Iya, karena memang ya itu sih teman-teman yang udah ikutan GLI saat ini tuh ada empat lokasi yang kita bisa dibilang sebagai inisiasinya dulu ya. Di 4 lokasi itu ada di KHDTK Tabu-Tabu di Makassar, KHDTK Kintab di Kalimantan Selatan, terus KHDTK Rarung di Lombok, dan KHDTK Betsuligi itu di Pekanbaru di daerah Riau kayak gitu. Nah, 4 lokasi ini tuh kita coba men-track alumni-alumni GLI dan GGM juga, anak-anaknya Mbak Sheho ini itu berkegiatan bareng-bareng kayak gitu tentang gimana sih ngelola hutan secara bersama-sama, karena ke depan itu pemuda-pemuda inilah kan yang akan mengelola hutan, mengelola sisa tutupan hutan yang ada di Indonesia, termasuk juga keanekaragaman hayatinya yang seringkali kita banggakan gitu loh. Karena nggak bisa dong kalau kita cuma membanggakan ke hati kita tertinggi ya, kedua, ketiga dan seterusnya, tapi kita nggak dirawat kayak gitu. At the end, ya pasti bakal decline terus gitu loh keanekaragaman hayatinya. Makanya kita pengen nih ngebangun kekhawatirannya itu di teman-teman pemuda. Salah satunya lewat agenda lab di 4 lokasi itu. Kita nggak cuma GLI sama GM doang sih, Pak. Kita juga, betul, kita juga ngelibatin teman-teman pemuda yang ada di daerah, yang tinggal di sekitar hutan, sama pemuda-pemuda yang mungkin berkuliah di kota-kota terdekat dari kawasan hutan tersebut. Kayak gitu, kayak mungkin ada di Pekanbarunya, ada yang di Lomboknya, ada yang kuliah di Makassar, dan juga di Banjarmasin atau Banjarbaru kayak gitu ya. Jadi kita pengen mereka tuh sharing knowledge gitu loh. Dengan harapan ke depannya teman-teman yang tinggal di sekitar hutan tahu juga apa sih harus melindungi hutan gitu kan. Karena kalau dia nggak tahu urgensinya, ya dia nggak bakalan ada keinginan untuk melindungi gitu. Jangan untuk melindungi, lebih baik dia fokus untuk menghidupi dirinya dulu sendiri gitu kan. Gitu, harapannya ke depan juga mereka bukan cuma fokus menghidupi dirinya, tapi juga melindungi dengan arahan ke green job, green entrepreneur, dan seterusnya. Mereka juga Betul. mereka nggak cuma ngejaga aja, tapi ekonominya juga terjaga gitu. Mereka nggak cuma Aku mikir kayak jadi timbal balik lah. Timbal balik. emang kita hidup Karena kalau di sebagai kehutanan tuh manusia tuh nggak apa sibuk ya, menghidupi ekonomi diri sama kita ekologis sendiri tuh juga. selalu bertumpuk Oh, ya, ya Pak. Kenapa kita Kayak dua harus hal yang tidak bisa apa diselaraskan. berkeadilan Padahal, sosial berkeadilan ya mungkin ekologi, bisa, makanya tapi mikirin butuh proses dan butuh hutan, waktu mikirin gitu. apa tuh sibuk banget ya sih, kayak ya udah makan aja dulu gitu, paham nggak? Betul. Kenapa kamu sendiri milih untuk bikin bergerak di EcoSocial? Apakah itu bagian menghidupi dirimu sendiri kah, atau apa yang bikin kamu benar-benar yakin harus ngejalanin itu? Gimana ya, kalau kita tarik mundur ke belakang banget, sebenarnya masuk ke kehutanan juga dibilang aku tersesat gitu, karena aku tidak yang pengen banget gitu. Kalau orang-orang SMA kan kayak, wah aku pengen masuk ke teknik kehutanan dan seterusnya gitu. Tapi pada saat itu ya aku keterima aja di kehutanan, alhamdulillah. Itu walaupun emang pengennya di science base gitu. Keterima di situ, akhirnya aku baru tahu tuh kayak, wah kehutanan ternyata bukan cuma bahas kehutanan nih. Bahas lingkungannya, bahas manusianya yang tinggal di sekitar hutan, masukin ke hatinya juga gitu, keanekaragaman hayati. Bahkan di sana kita juga bahas tentang politiknya gitu loh. Nah jadi kayak, wah kompleks banget nih di kehutanan. Nah disitulah aku berpikir bahwa ternyata ini ya, sekompleks ini kehutanan, Indonesia yang hutannya masih luas, kok kita nggak bisa untuk dalam tanda kutip ya, berhasil menjaga gitu. Padahal ini ke depan tugas pemuda-pemuda inilah gitu loh. Dan dalam pandanganku, pemuda ini belum banyak yang khawatir tentang masa depan hutan di Indonesia. Makanya itulah aku bersama lab gitu ya, pengen untuk membangun kekhawatiran itu. Ketika teman-teman sudah khawatir, harapannya ke depan mereka bisa berpikir lebih panjang bahwa hidup ini bukan cuma tentang memanfaatkan, tapi juga bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijaksana. Disitulah aspek-aspek konservasinya muncul dan diterapkan kayak
Mimpiku tuh sebenarnya tuh sederhana ya, cuman aku tuh sebagai anak muda, terus kayak dengan keresahanku yang tadi, terus kayak aku pengen sederhana banget suaraku didengerin sama orang dari berbagai sektor, itulah apapun itu. Terus juga aku cuman pengen ya diwadahi apapun passionku. Jadi tapi karena aku masih anak muda, tolong ada yang ngarahin aku kayak gitu. Jadi jangan sampai itu ternyata lari ke jalan yang salah gitu sih. Mumpung aku punya minat, punya mimpi, punya harapan, aku masih pengen ngembangin sesuatu, tapi aku butuh orang yang mau dan bisa ngarahin aku. Makanya aku tetap ada di GLI karena menurut aku apa ya? Jadi wadah gitu ya. Kiblatnya tuh oke, kiblat. Lain yang ngarahin tuh maksudnya yang di rumah. Waduh, Bukan iya, yang ngarahin. suaminya Mbak Apa gitu. Kalau itu imam. Oh ya, imam pengarah juga. Betul, betul. Iya betul. Jadi polak, waduh jadi makin belok nih. Lanjut. Gitu sih, jadi aku sederhana banget, aku pengen diwadahin, aku juga pengen didengar oleh siapapun, tapi tetap terarah kayak gitu. Bagus banget deh mimpinya jadi. Aku juga jadi jiper ya. Ya. Ikut-ikutan. Males banget. Nah, apa sih? Kalau kamu apa sih sih? Kalau kamu Boleh dong dari kasih Kalau aku sih sebenarnya aku ngelihat ini dari lingkungan sekitar ya, misalnya tetangga, saudara dan segala macam. Aku ngelihat banyak nih anak-anak muda yang sebenarnya belum melihat bahwa permasalahan lingkungan ini sebenarnya big picture lah, big problem gitu, kayak nggak cuma soal sampah dan lain-lain. Aku tuh pengen banget, dan ini insya Allah nanti juga dikembangin kalau misalnya ada GM selanjutnya. Dan menurut aku pendidikan soal etik dan demokrasi itu karena percuma lu mau sepintar apapun tapi lu nggak punya etika, jadi kayak baik banget nih ya kan. Kalian tau kan jurusan kehutanan juga nggak semuanya benar. Betul. Jurusan ini juga nggak semuanya benar. apakah harus ke barat dulu? Wah, tidak. mencari kitab. Iya. Aduh. Ikut nyapu. Ikut nyapu. Nah itu sih kalau aku ngerasa mimpiku sebenarnya pengennya gimana ya, menurut aku orang tuh nggak harus yang terlalu pintar-pintar banget, tapi kalau dia punya etika dan punya kesadaran, punya kemauan, menurut aku itu udah cukup sih dibandingkan yang misalnya kebanyakan di Indonesia sekarang kayak pintar aja tapi ada yang miss nih, justru ini yang harus dari SD diajarin etik dan lainnya itu belum. Jadi harapannya di GM, dan mungkin kalau GM bisa berkembang lagi nanti jadi pendidikan yang lebih untuk anak-anak lebih kecil lagi gitu. Nah harapannya aku itu bisa nanamin itu sih, karena itu kunci menurut aku gitu. Betul. Apalagi di masa-masa emasnya gitu ya, masa-masa Iya, kecilnya itu golden kan. age namanya Betul. orang sekarang bilangnya tuh. Itu Benar. sih kalau dari aku itu aja. Jadi obrolan kita yang kosong tapi tidak kosong ini apa tadi isinya, bro? Jadi apa nih Kak kesimpulan Wah, dari Nggak kamu? tahu siapa yang mau jebulin. Ketua, ayo ketua. Iya. Biasanya gitu harus ada kesimpulan, Mbak. Oke, siap. Ini panjang banget sih ya, kita discuss udah suanak sini dan lain Iya, sebagainya. Benar, entah berapa menit ini ya. Bener-bener, dan yang aku tangkap sih kayaknya 3 program yang kita bahas tadi ini sangat berkesinambungan gitu. Dari mulai GEM-nya gitu ya, yang dia bahas tentang anak mudanya, terus GLI-nya kayak next step mungkin untuk di masa-masa yang pemuda-pemudanya ini yang setelah lulus SMA atau sampai dia 30 tahunan. Dan dia juga jangan lupa dia harus punya wadah juga nih untuk memastikan mereka berkembang ke arah-arah yang memang terukur dan terarah kayak gitu. Ya nggak sih? Ini harus di-cut sih kalau yang ini sih. Ini udah over, ini udah kejalan. Gua nggak bisa nahan tawa kalau yang ini. Kenapa? Terakhir banget. Apa? Dari kesimpulannya Akmal tadi, Boleh. Gimana? sebenarnya tuh itu juga Institut Hijau itu mewadahi juga bidang-bidang yang lain, bro. Oke. Apa aja Jadi tuh, Pak? kayak kalau misalnya nih kita yang kehutanan passionate banget di pengolahan hutan udah ada di lab kayak gitu kan. Terus kayak yang pengen ke pendidikan mungkin untuk remaja udah ada GGM. Terus leadershipnya di GLI. Terus juga ada lagi program-program yang lain sebenarnya. Jadi kayak misalnya kalau kalian atau teman-teman kalian yang GLI misalnya tertarik di hukum itu Maksudnya di anak-anak yang background pendidikannya hukum gitu. Kalian mau bermasalah soal hukum ya oke. itu kita di ini juga ada program namanya Green Public Interest Lawyer Atau green pill gitu ya. yes, Green Pill. Terus juga ada program baru lagi sebenarnya mau running lagi, itu namanya Civic Education. Itu lebih ke kewarganegaraan ya. Benar.
Jadi kalau misalnya tadi Sheho nyinggung soal demokrasi mungkin civic education salah satu jawaban ya. Mungkin nanti versi yang untuk anak-anaknya bisa di Betul. Oke. kerjain Dengan juga materi ya. yang lebih ringan gitu pasti. Iya, Iya. nggak langsung Masa baru masuk udah ambil materi. berat banget. Bener. Terus juga ya dulu tuh kita juga sempat ada roadshow kampus dan lain sebagainya untuk menjaring mimpi anak muda. Itu lewat program namanya Indonesia dan Dunia 2050. Oke. Ya, kayak Yang gitu. sekarang transformasi jadi civic kan ya Kak ya. Betul, karena jadi udah punya suaranya anak muda nih, kita udah dapat apa yang anak-anak muda impikan dan mau, terus kita coba implementasikan lewat civic, terus juga beberapa suara-suara yang lain juga diimplementasikan lewat program-program yang lain juga. Jadi Betul, misalnya betul. kalau ada yang punya mimpi soal reboisasi hutan atau apa itu dimasukin ke lab, dimasukin GM, kayak gitu-gitu loh. Jadi makin banyak wadah-wadahnya itu ya. Jadi kayak kita benar-benar memfasilitasi suara-suara anak muda, bro. Betul banget ya kita ada di lingkungan ini. Betul, keren banget ya. Dan harapannya ke depan terbentuk ekosistem yang saling support gitu kan, bukan hanya dari sisi kelingkungannya doang nih, hukumnya juga berperspektif lingkungan, demokrasinya dan seterusnya. Jadi Kan? Ini Jadi collective action itu benar-benar jadi gitu. Keadilan sosial tuh butuh semua pihak. Betul, memang. betul, betul. Berbagai sektor, berbagai bidang, jadi makanya butuh orang hukum, butuh orang kehutanan, butuh orang lingkungan dan lain sebagainya. Keren banget sih. Ya, semoga ini jadi satu keberapaan yang luar biasa gitu untuk Indonesia di masa mendatang. Betul. aku ada satu bukan quote sih, mungkin penutup. Mantap, keren. Kayak kalau kita kan anak muda, itu aku beberapa kali ngumpamainnya tuh kayak daun. Jadi daun itu kan sebenarnya setiap daun itu bisa menghasilkan oksigen. Betul. Nah, tapi apakah kalau misalnya cuma satu lembar daun itu bisa menghidupi manusia dan bisa menghasilkan oksigen yang cukup? Kan enggak, gitu. Atau menghidupi makhluk hidup kan yang butuh oksigen, nggak cuma manusia. Nah, tapi kalau daun itu berkumpul jadi satu pohon itu kan efeknya lebih besar. Jadi aku analoginya kayak anak muda begitu juga. Sebenarnya setiap anak muda itu pasti punya potensi, tapi kalau berkumpul jadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Keren. Sangat filosofis ya. Gitu. Ini keren. Keren. Biar Mungkin ada abis aja, ini. biar ada aja. Tapi bener sih, maksudnya memang harus jadi satu kolektif gitu. Betul. Abis ini kita ngobrol lanjut lagi aja Bener, kalau di luar ya. iya bener, nanti kita ngobrol lagi. Kasihan editornya edit panjang Iya. banget dia. Betul, ini pasti editor Dari tadi udah. abis waktunya. Oke, kita langsung serang ke sini itu langsung kita kasih. Jus. Ya itu sih. Oke.